saat SMA part 60. Boy mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sedang seperti biasa. Boy menghentikan mobilnya saat ia melihat rumah makan sudah boleh didatangi pengunjung. Tanpa basa-basi, Boy turun dari mobil dan menggitari mobilnya. Ia membuka pintu mobil tempat Bunga duduki. "Makasih," ujar Bunga yang tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya atas perlakuan Boy ini. Ia walaupun Boy sering melakukan hal seperti ini pada Bunga. Boy berdiam sebagai responnya, dan berjalan masuk mendahului Bunga. Boy memesan makanan dan Bunga mencari kursi kosong. Lebih tepatnya, Bunga mencari kursi yang paling cocok untuk ia duduki dengan Boy. Rata-rata kursi di rumah makan ini kosong semua, karena sekarang masih jam 8 pagi, jadi tidak terlalu banyak pembeli. Bunga duduk dengan ponsel yang sudah berada di genggamannya, untuk menghilangkan kesuntukannya. Beberapa menit kemudian, Boy datang dan duduk di depan Bunga. "HP-nya nggak bisa disimpan dulu apa?" lirih Boy yang sedari tadi tidak dianggap kehadirannya oleh Bunga. Saking asiknya Bunga memainkan ponselnya. "Hah?" Bunga kaget lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Padahal tadi ia lagi memainkan game yang ada di ponselnya. Apalagi tadi sedang asik-asiknya, sedikit lagi mau menang. Tapi demi Boy apa yang tidak, asik. Bunga menelan salivanya saat ia mengintip layar ponselnya. "Yah, kan kalah." Batin Bunga kecewa. Padahal sedikit lagi mau menang. Tapi ya bagaimana lagi, takdir memihak lain. Bunga harus kalah. "Udah, nanti biar gue mainin," ujar Boy yang seakan-akan bisa membaca pikiran orang yang ada di depannya kini. Bunga menatap Boy. "Harus menang. Kamu harus naikin 5 level sebagai gantinya." "Iya, kalau bisa 10 level gue menangin," ucap Boy dengan sombongnya. "Oke," Bunga menerimanya dengan tangan terbuka. Makanan pun datang. Boy dan Bunga memilih diam dan menikmati hidangan yang telah Boy pesan. Mereka makan dalam diam. Boy dan Bunga berjalan beriringan di lorong sekolah. Mereka berjalan tanpa ocehan para netizen pastinya. Pasalnya hari ini ialah hari Sabtu, hanya ada anggota futsal yang akan melakukan latihan dan pelatihnya saat ini. Sesampainya di lapangan tempat Boy latihan, Boy menyuruh Bunga untuk duduk di tempat yang ia tunjuk. Lebih tepatnya di tempat yang Bunga duduki semalam. Boy mengangguk setuju dan mulai duduk. Ia duduk di tepi lapangan dengan minuman dan beberapa cemilan yang sengaja dibeli di supermarket dekat sekolah. "Kalau ada yang ganggu, teriak aja," ingat Boy. Bunga mengangguk seraya berhem sebagai balasannya. Kemudian Boy pergi ke tempat latihannya. Dari tempatnya, Bunga melihat Boy kembali berjalan menuju arahnya. Bunga mengernyit. "Kenapa? Ada yang tinggal?" tanyanya langsung. Boy duduk di sebelah Bunga. "Gak ada. Tuh lo lihat dikit banget baru yang datang," ujar Boy yang seraya menunjuk ke arah kerumunan yang dapat dihitung jumlah orang yang ada di dalamnya. "Ya juga ya," lirih Bunga lalu merogoh tas kecil yang ia sendang. Bunga mengambil ponselnya yang berada di atas tas kecil itu. Setelah itu Bunga memainkan ponselnya. "Jangan main HP dong," pinta Boy. Bunga mematikan ponselnya. Ia tidak jadi memainkan benda yang ada di genggamannya kini. "Dari tadi aku dilarang mulu main HP. Ntar gue malah dikacangin." Iya, kan udah aku matiin nih HP," ujar Bunga seraya menunjukkan ponselnya yang layarnya sudah dimatikan. Boy diam. "Tadi kamu suruh aku nggak main HP, tapi sekarang kamu malah diam," dumel Bunga. Boy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Terus gue harus kayak mana?" Bunga menatap mani mata Boy. "Ajak bicara gitu biar nggak boring." Boy memutar-mutarkan bola matanya. Ia tampak sedang berpikir. "Gue nggak tahu mau bicara apa," ujar Boy terang-terangan. Bunga memutar bola matanya malas. "Ya udah, aku main HP aja," lirih Bunga. Kemudian ia memainkan ponselnya. Dengan cepat Boy ngambil ponsel Bunga. "Udah dibilangin jangan main HP." Bunga mendengus kasar. Ia menatap Boy tajam, sedangkan yang ditatap malah bodo amat. Meskipun tatapan itu seakan-akan hendak memakannya detik ini juga.
Boy menghidupkan layar ponsel Bunga. Emangnya lo mau ngapain sih pakai HP? Tanya Boy seraya memeriksa ponsel Bunga. Bunga diam, ia sedang berpuasa bicara. Gak ada juga yang ngechat, sok-sok main HP segala. Seletuk Boy yang melihat tidak ada orang yang ngechat Bunga. Hanya chat dari grup, itu pun bagi Boy tidak begitu penting. Biarin, bleh. Terserah, bleh. Itu ada babi lewat. Ih kasar, gak suka, cicit Boy. Bunga menatap Boy kembali. Gak ada yang suruh kamu suka sama aku. Tapi kalau gue suka beneran sama lo kayak mana? Dek, sekarang mulut Bunga terasa sedang digembok. Ia tidak bisa berbicara sepatah dua kata pun. Boy tertawa. Hahaha, gak bisa jawab kan? Bunga memaksa mulutnya untuk berbicara. Bunga berusaha untuk membuka gembok khayalan itu. Alhasil, mulutnya masih tidak bisa mengeluarkan sepatah dua kata pun. Boy menghentikan tawannya. Apa jangan-jangan lo suka sama gua? Tuduh Boy. Bunga menggeleng cepat tanpa mengeluarkan suara. Yang mau latihan segera ke lapangan, teriak pelatih Semaspan Cup. Boy yang mendengar suarakan itu segera bangkit dari duduknya. Sebelum Boy melangkahkan kakinya, ia memberikan ponsel Bunga pada pemiliknya. Boy meletakkan ponsel Bunga di tangan Bunga secara langsung, karena sedari tadi Boy menyorongkan ponsel itu tidak direspon oleh Bunga. Boy mendekatkan bibirnya ke telinga Bunga. Diam, tandanya iya. Bunga masih terpaku di tempatnya akibat ucapan Boy 2 jam yang lalu. Ya, sudah 2 jam Boy latihan dan 2 jam juga Bunga menunggu. Bunga menunggu Boy tanpa melakukan apapun. Maksudnya Bunga tidak bergeming sedikit pun sejak Boy meninggalkannya latihan. Bahkan ponsel yang Boy sorongkan tadi tidak jadi Bunga mainkan. Cemilan yang ia beli juga belum disentuhnya sama sekali. Bunga menutup matanya sejenak. Ia mulai menarik napasnya pelan dan membuangnya secara pelan juga. 3 kali Bunga melakukan hal itu Bunga lakukan agar ia tidak terpaku lagi. Bunga membuka genggaman tangan kanannya. Di sana terlihat bahwa ponsel Bunga sudah berair karena 2 jam berada di genggaman Bunga, tanpa diberi udara yang banyak. Bunga mengelap ponselnya sedikit berair. Kemudian Bunga menyalakan layar ponselnya. Ia langsung membuka WhatsApp. Karena sedari tadi data ponsel Bunga hidup, Bunga membulatkan matanya besar. Niki sama Dila ngechat gua dari 1 jam yang lalu. Lirih Bunga bertanya. Bunga segera membuka grup chat antara ia dan ketiga sahabatnya. Grup Press Fan Chill. Dila. Nga, gimana di sana? Aman? Niki. Dila. Nga, yuhu, hello. Niki. Dari info, kita di chat kita tersampaikan kok, tapi kok nggak dibalas. Dila. Mungkin dia lagi perhatian yang bebeknya kali. Niki. Udah nggak usah ganggu. Dila. Tuin deh, titik. Yang bebek. Boy maksudnya. Ih, ogah banget gue perhatiin dia. Yang ada dia bikin gua batin Bunga yang menggantungkan kalimatnya. Lalu ia menatap Boy yang sedang mengiring bola. Bikin gua jatuh cinta, lirih Bunga. Setelah mengatakan itu, Bunga membulatkan matanya pelan seraya melirik ke arah sekitarnya. Takutnya nanti ada orang yang lain yang mendengar gumamannya. Bunga menghela nafasnya pelan. Untung gak ada yang dengar, batin Bunga. Bunga kembali fokus pada layar ponselnya. Ia menari-narikan jari jemarinya di layar ponselnya. Bunga mulai mengetik sesuatu untuk membalas chattingan dari 2 sahabatnya itu. Bunga. Aman-aman aja, Del. Mereka lagi latihan kok, tenang aja. Doi-doi kalian gak godain cewek lain kok. Bakal gue tampol kalau mereka nakal. MBB ya tadi gue habis ke toilet. Bunga sengaja berbohong di akhir kalimat pada pesan yang ia kirim. Ini salah satu cara agar Bunga aman nantinya. Dan tidak diledekin oleh kedua sahabatnya itu. Dan untungnya Adam lagi tidak online. Kalau sempat Adam online, persiapkan diri aja, khusus untuk Bunga. Niki mulai mengetik. Batin Bunga melihat tulisan itu dari grup ia dan sahabatnya. Niki. 1 jam aja ke toiletnya.
Dila mulai mengitik, batin Bunga kembali ketika melihat Dila juga mengitik di sana. Mampus, siapkan bentar lahir batin nih, diri Bunga seraya menipu jidatnya pelan. Dila, abis dari toilet langsung ke kantin kali, sekalian curi-curi waktu untuk berdua. Asik-asik. Lihat Niki. Setuju gua nih, ayo lo nga. Bunga menelan salivanya kuat, lalu ia mulai mengetik di sana. Bunga, tadi gue emang ke kantin, tapi nggak sama Boy. Lagian Boy belum dikasih break sama pelatihnya. Bunga kembali menipu jidatnya. Kali ini ia menipu jidatnya seraya menggerutu dirinya. Coba aja dari awal Bunga jujur. Tapi kan pastinya nanti dia malu karena ngaku jatuh cinta sama Boy. Yang ada malah tambah diledekin. Bunga mengernyit seraya menatap ke arah Boy. Gue beneran jatuh cinta dengan Boy. Ah, nggak mungkin, teriak Bunga kencang.